Halo Sobat Otonomi, apa kabar? Dalam edisi sebelumnya, analis kebijakan KPPOD Mbak Sarah Hasibuan dan juga Mas Edwin telah membahas sejumlah poin yang disinyalir bermasalah Mas dalam Undang-Undang Desa yang baru direvisi ya. Undang-Undang 3 2024 gitu ya. Dan pada kesempatan hari ini juga sebetulnya kita masih dalam topik yang sama terkait dengan desa. Tetapi kita coba melihat dimensi yang lain dalam pembangunan desa gitu ya, yaitu seperti apa peran kabupaten, kota, dan provinsi yang kita sebut dengan pemerintah supradesa ya, dalam upaya pembangunan desa itu sendiri gitu ya. Karena dari catatan kami Mas Iwan, tampaknya peran kabupaten, kota, dan provinsi itu bisa dikatakan sepertinya dipinggirkan ya dalam wacana revisi Undang-Undang Desa kemarin. Orang lebih banyak fokus kepada isu perpanjangan masa jabatan, kenaikan dana desa gitu ya. Sementara ada satu poin penting lain yang sebetulnya mesti didiskusikan secara serius juga gitu ya, soal seperti apa peran pemerintah kabupaten dan kota dan juga provinsi dalam pembangunan desa itu. Karena biar bagaimanapun kita tahu masyarakat dan desa itu menjadi salah satu urusan pemerintahan konkuren Mas, yang saat ini masih menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota gitu ya. Artinya memang kabupaten kota dan juga provinsi itu punya kewenangan gitu ya untuk mengatur dan mengurus desa ini gitu ya. Sayangnya kemarin dalam revisi pembahasan revisi Undang-Undang Desa itu agak luput gitu ya dari wacana baik itu yang ada di DPR sana maupun dalam diskusi-diskusi informal atau non formal di luar Senayan gitu Mas gitu ya. Karena itu teman-teman Sobat Otonomi Daerah, hari ini kita kehadiran Mas Iwan. Mas Iwan ini untuk yang belum tahu, owner dan juga CEO dari Desapedia dan juga pernah aktif di TV Desa, yang tentu dengan pengalaman seperti ini menurut kami punya pengalaman, punya pengetahuan gitu ya, bersentuhan dengan persoalan-persoalan, terutama seperti apa peran supradesa selama ini. Sebelum masuk ke topik yang tadi, kita ingin mendapatkan gambaran dulu nih, seperti apa Desapedia nih Mas? Ya, makasih Mas Arman ya. Selamat. Mas Arman dan sobat-sobat otonomi daerah dan rekan-rekan KPPOD. Saya kira tentu saja terima kasih saya sudah diundang di podcast di sini sebagai salah satu pegiat desa di Indonesia. Saya pendiri dan pemilik Desapedia.id Mas. Desapedia.id itu media informasi desa terkini. Jadi kami yang existing hari ini adalah media informasi dan media ilmu pengetahuan tentang desa yang alhamdulillah puji Tuhan sudah dikunjungi oleh mungkin hampir semua pegiat desa, perangkat desa dari Aceh sampai Papua. Kemudian selain di desapedia.id, kawan-kawan juga bisa sambil membuka nih, bisa sambil buka desapedia.id. Selain desapedia.id, saya itu menjadi host dari talkshow kajian desa bareng Iwan. Disingkatnya Kades Iwan. Gara-gara acara itu banyak yang kemudian saya dipanggil Pak Kades. Padahal Kades Iwan itu kajian desa bareng Iwan itu sebuah talkshow yang disiarkan secara langsung selama 3 tahun terakhir ini melalui TV Desa yang bisa dilihat, rekan-rekan bisa mengakses TV Desa melalui saluran YouTube channel TV Desa. Nah, di situ ada 75 episode kajian desa bareng Iwan atau Kades Iwan yang sudah disiarkan secara langsung sejak September 2020. Rencana memang apa yang kita diskusikan itu sesungguhnya masih sangat relevan dengan kondisi desa hari ini, dan rencana kami tim akan menulis itu menjadi sebuah buku. Menjadi sebuah buku tentang perjalanan desa dalam 4 tahun terakhir ini yang berhasil kami himpun melalui talkshow di kajian desa bareng Iwan atau Kades Iwan. Nah itu sekilas informasi sedikit tentang saya. Dan yang kedua, mencikapi hal-hal yang tadi, saya kira Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 sejak awal memang
eh, prosesnya mengerikan. Kenapa mengerikan? Karena itu tadi ketika itu ada seperti kejar tayang ya, Oke. harus cepat selesai. Kemudian yang muncul di permukaan melulu soal eh, masa jabatan. Oke. Yang kemudian itu sudah disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024, 8 tahun dan bisa dua periode. Nah, cuman memang saya ada hal-hal yang saya apresiasi lah dari Undang-Undang 3 tahun 2024 tentang desa ini. Pertama tentu saja soal keterwakilan perempuan di dalam Badan Permusyawaratan Desa. Saya kira itu disebutkan ada di undang-undang yang baru keterwakilan perempuan 30% yang sebelumnya tidak ada. Kemudian apresiasi kedua saya adalah itu minimal 30 ya Mas ya? Iya, minimal 30 ya? Minimal 30%. Nah, yang kedua soal jadi desa itu diberikan kewenangan untuk menyusun perangkat pemerintah desa sesuai kemampuan. Artinya kalau sesuai kemampuan itu berarti ada sesuai kemampuan desa, sesuai kemampuan anggaran desa. Jadi perangkat desa mungkin di setiap desa, karena kan kita punya 75.265 desa. Artinya ada 75.265 masalah yang kita hadapi saat di desa ini. Sehingga itu tidak bisa, penyelesaiannya tidak bisa disamakan seperti yang dilakukan oleh kementerian-kementerian yang mengurusi desa selama ini. Jadi dengan adanya perangkat desa, pembentukan perangkat desa disesuaikan dengan kemampuan, sehingga kan kalau misalnya desa hutan maka dibutuhkan kepala urusan di hutan desa. Tapi kalau desa yang tidak ada hutannya buat apa kan gitu. Jadi saya kira ini apresiasi saya yang kedua ya. Yang ketiga soal apresiasi tapi juga jadi polemik ini, tunjangan 1 kali purna tugas. Ya. Tunjangan hanya untuk kepala desa. Nah ini saya kira 3 apresiasi saya sebagai pegiat desa terkait dengan revisi Undang-Undang Desa. Tapi kemudian yang tadi Mas Arman sampaikan memang banyak tantangannya, banyak tantangan sekali, dan undang-undang ini sesungguhnya bagi saya tidak menjawab soal misalnya penguatan yang tadi Mas Arman sampaikan, penguatan soal pembinaan dan pengawasan desa dari Supra Desa. Secara berjenjang itu ya dari provinsi, kabupaten kota, kecamatan ya, sebagai bagian dari Pemkab sampai ke desa. Nah, ini saya tidak melihat ada penguatan dari pembinaan pengawasan secara berjenjang dari provinsi dan kabupaten kota. Nah, ini yang saya belum melihat ke arah sana. Ya. Nah, Mas, mungkin saya potong di situ ya. Kalau lihat program di TV Desa dan juga pemberitaan atau sharing informasi di Desa Pedia ya, tentu ada begitu banyak data dan informasi gitu ya terkait dengan apa sih yang bermasalah selama ini terkait dengan pembinaan pengawasan itu, Mas, dari Supra Desa itu terhadap desa. Nah, kalau permasalahan yang muncul 10 tahun terakhir ini, dan saya yakin 5 tahun ke depan di periode pemerintahan yang baru, saya yakin pasti akan muncul lagi. Satu soal mekanisme binwas ini memang harusnya diatur. Jadi selama ini nggak diatur ya? Iya, harusnya ada peraturan ya. Mungkin, nah ini baru kita butuh Permendagri. Ada Permendagri yang mengatur soal mekanisme pembinaan pengawasan secara berjenjang kepada desa. Nah, itu satu ya. Yang kedua, ini saya sering dapat keluhan nih dari teman-teman ASN nih. Ada anggarannya katanya, Mas. Jadi, jadi mereka ingin disupport, karena kan kalau bicara soal pembinaan pengawasan itu yang ideal ya inspektorat. Artinya Pemkab, Pemprov secara berjenjang. Tapi kemudian mereka merasa butuh disupport oleh anggaran. Ya ini sih nggak bisa, artinya apa ya, ini nggak final. Jangan karena nggak ada anggaran kemudian pembinaan pengawasan kepada desa menjadi lemah. Tapi bagi teman-teman di daerah ada tuntutan untuk ada alokasi anggaran yang jelas terhadap pembinaan pengawasan. Bahkan dulu sempat lah ada pemikiran ya udah dana desa aja disisihkan untuk pembinaan pengawasan secara berjenjang dari provinsi, kabupaten, kota. Tapi kemudian kan semua pihak menolak.
Semua pihak menolak. Malah yang disetujui adalah dana desa sekarang bisa untuk operasional. Nah, operasional pun ini apa ya? Ini apa? Di bawah nih mereka masih bertanya penggunaan dana operasional. Ada operasional yang mengacu ke Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Itu untuk pemerintahan desa, tapi ada juga dana operasional yang mengacu ke Permendes Nomor 13 Tahun 2024 tentang prioritas penggunaan dana desa 2024. Jadi ini saya kira ini tugas pemerintah. Tugas pemerintah untuk mengklirkan itu ya. Untuk mengklirkan itu soal penggunaan dana operasional. Jangan sampai kemudian nanti ini berakhir di kasus pidana. Oke, Mas. Nah, Mas, sebelum ke yang tadi bicara anggaran itu ya, tadi kan sempat menyebut inspektorat. Inspektorat kan lebih ke pengawasan ya. Iya. Nah, kalau peran itu, Mas, apakah badan atau dinas yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa itu? Selama ini seperti apa, Mas? Ya, saya kira dinas yang atau badan di pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota, itu kan sesungguhnya punya fungsi pembinaan dan juga pengawasan tentu saja. Tapi kan UAS-nya dominan nih. Inspektorat. Iya, UAS-nya dominan, BIN-nya lemah. Jadi pembinaannya lemah. Pembinaan terhadap desa-desa itu sangat lemah. Saya sih punya tawaran solusi. Apa itu, Mas? Saya punya tawaran solusi untuk memperkuat pembinaan kepada desa. Kayak misalnya gini, yang Mas Arman sampaikan waktu kita sebelum acara ini soal SDGs desa. Nah, ini kan satu-satunya negara di dunia yang melokalkan SDGs sampai ke desa hanya Indonesia. Nah, sementara waktu saya pernah belajar soal SDGs di UNESCAP pimpinan Bu Armida ya, itu kan ada yang namanya Voluntary Local Review (VLR). Nah, jadi Voluntary Local Review itu dilakukan di tingkat city, di tingkat kabupaten kota. Nah, dengan SDGs desa, jadi voluntary local mereview pencapaian SDGs secara sukarela dilakukan oleh pemerintah kabupaten, itu basisnya desa. Jadi menghimpun datanya dari desa. Karena itu tadi, karena ada SDGs desa, memang ada ukuran SDGs desa yang dilakukan oleh Kemendes ada. Tapi kan alangkah baiknya, alangkah idealnya kalau kemudian ini juga bisa digunakan untuk memperkuat pembinaan lewat SDGs desa. Jadi SDGs desa. Jadi pembinaan dari kota, dari pemerintah kabupaten ke kota kepada desa, konteksnya lewat isu SDGs desa. Jadi VLR itu dilakukan menghimpun data pencapaian SDGs desa. Tarik ke kabupaten. Tarik ke kabupaten. Saya kira ini yang saya mungkin belum banyak berjalan ya. Mungkin ini bisa jadi agenda kita ke depan, bagaimana mereview SDGs oleh pemerintah kabupaten, tetapi berbasiskan data SDGs desa. Sehingga jalan tuh komunikasi intensif, kemudian kolaborasi, sinergi, pembinaan antara kabupaten dengan desa itu bisa jalan lewat isu SDGs desa. Oke, Mas. Nah, terkait itu kan memang di pemerintah supradesa kan ada isu soal keterbatasan ya, Mas ya. Soal keterbatasan anggaran gitu ya. Di tengah kapasitas atau kemandirian fiskal yang rendah, tentu memang pemerintah kabupaten kota provinsi juga punya prioritas-prioritas yang lain di luar desa gitu ya. Itu kita harus maklum gitu ya. Sehingga usulan soal tadi voluntary itu menurut saya itu juga ide yang menarik itu, Mas, di tengah isu keterbatasan fiskal yang dialami oleh terutama oleh kabupaten dan kota gitu ya. Nah, Mas, saya mungkin masih fokus ke isu soal pembinaan ya, bukan pengawasan gitu, Mas ya. Kalau lihat di kewenangan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten kota itu kan misalnya soal penataan desa ya. Penataan desa misalnya soal penggabungan, penghapusan, perubahan status dan segala macam gitu ya. Kemudian yang kedua ada juga kewenangan terkait dengan kerjasama desa, Mas. Kerjasama desa gitu ya. Juga yang terkait dengan administrasi dan juga terkait dengan lembaga hukum adat kalau nggak salah gitu ya. Ada 4 sub urusan yang itu menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota dalam pembangunan desa gitu, Mas. Nah, selama ini kalau lihat 4 sub urusan ini, Mas Iwan, adakah yang bisa diangkat gitu ya, masalah misalnya soal penataan desa tadi itu, soal isu penggabungan penghapusan kah, atau soal kerjasama desa gitu ya,
atau soal pengadministrasian desa gitu ya, yang itu menjadi masalah yang dihadapi oleh teman-teman di level kabupaten kota gitu. Ya, kalau dari 4 tadi yang kami lihat yang sering muncul di lapangan itu soal tadi ya pengadministrasian itu dan soal kerjasama. Oke. Soal kerjasama desa. Saya kira ini 2 yang harus didorong oleh pemerintah kabupaten. Harus difasilitasi oleh pemerintah kabupaten melalui dinas PMD ya, PMD. namanya dinas PMD lah, seperti itu, oleh dinas PMD. Nah, kerjasama desa ini kan sebenarnya ruangnya banyak. Oke. Ruangnya banyak. Misalnya melalui Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. BUMDes ya, ya. BUMDes itu kan juga BUMDes itu kan di PP nomor 11 ada BUMDes, ada BUMDes bersama. BUMDesma. Nah, BUMDesma ini kan bisa dari satu kecamatan gabung di kecamatan yang berbeda di satu kabupaten kemudian membentuk BUMDes bersama dengan core bisnisnya diputuskan sama-sama. Jadi ruang untuk mendorong kerjasama antar desa itu menurut saya yang harus difasilitasi dan didorong oleh pemerintah kabupaten adalah soal melalui BUMDes. BUMDes, oke. Baik itu BUMDes maupun terutama sih BUMDes bersama. Oke. BUMDesma bahkan BUMDesma itu kan kalau mau lebih luas lagi nggak hanya terbatas di satu kabupaten, bahkan antar provinsi pun bisa gitu. Nah, satu yang kedua soal problem yang muncul soal administrasi desa. Ya. Memang ini masih persoalan, tapi memang ada lag ya, ada lemah di SDM lah. Itu saya harus akui lah, ada kelemahan. SDM di mana nih Mas? Di SDM di desa terutama. Oke. Sehingga itu butuh bantuan kabupaten kota gitu. Iya, sehingga itu butuh bantuan kabupaten kota untuk melakukan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan kepada mereka. Tapi ini problem mendasar sih kalau bicara soal tata kelola administrasi desa, itu soal SDM-nya. Karena kan perangkat desa itu kan menjadi ya memang ada fit and proper test segala macam, tapi kan itu intervensi kepala desa sangat besar. Artinya ketika dia sudah duduk menjadi kepala urusan, menjadi sekdes, menjadi bendahara desa, maka sambil jalan saya kira Pemkab tidak boleh pas tangan. Pemkab harus memberikan peningkatan kapasitas. Capacity building ya Mas ya. Iya, capacity building kepada desa sesuai dengan. Terus peran itu gimana Mas? Peran pendamping desa? Ya, pendamping lokal desa itu memang kalau kita ngomong di Jawa sih udah oke gitu ya. Udah oke lah ya, karena secara geografis satu pendamping memegang 4 desa. Tapi kalau bicara soal di Nusa Tenggara, di Papua atau Kalimantan, Sulawesi, saya kira ini jadi persoalan. Nah, pendamping lokal desa ini saya kira harus dievaluasi. Jadi keberadaannya memang harus dievaluasi oleh nanti kementerian yang akan terbentuk mengurusi desa. Jadi pendamping lokal desa saya kira harus dievaluasi secara menyeluruh. Karena mereka saya pernah sih memfasilitasi mereka sampai berbulan-bulan, 3 bulan, 4 bulan tidak menerima honor misalnya. Begitu kita fasilitasi di kajian desa bareng Iwan, di Kades Iwan. Tetapi memang ke depan pendamping lokal desa ini kalau menurut saya harus melibatkan ya 70% itu harus melibatkan perguruan tinggi. Yang ada di situ. Jadi lokal banget ya. Jadi pendekatan sangat lokal. Jadi orang situ, perguruan tingginya yang ada di situ gitu loh. Mas, mungkin lanjut kali ya. Memang proses perekrutan pendamping desa selama ini gimana, Mas? Ya gini. Ini kayaknya isu pinggir jurang ini ya. Iya. Pendamping lokal desa ini ya dibilang terbuka tapi tertutup, dibilang tutup juga terbuka. Jadi lebih banyak hal-hal invisible ya, banyak hal yang nggak kelihatan, yang kemudian itu menjadi faktor penentu untuk seseorang menjadi terutama menjadi PLD, pendamping lokal desa. Jadi faktor kedekatan, faktor partai politik, faktor warna itu dikesampingkan dulu dia coba. Nah itu saya kira ini
ini mendominasi nih 10 Oke, tahun oke. terakhir ini nih. Artinya ketika ada Profesionalismenya nggak kelihatan. masalah dengan profesionalisme itu memang proses rekrutmen itu yang mungkin bermasalah ya Mas ya. Saya kira iya, proses rekrutmen itu maka kemudian ke depan dievaluasi dan mesti kementerian ke depan, kementerian yang mengurusi desa, saya kira mesti membuat tim untuk melakukan rekrutmen ini dan Iya, iya. dan ini yang saya sampaikan, perguruan tinggi di tingkat lokal masing-masing harus dilibatkan. Iya, iya, Jadi iya. jangan Jakarta sentris gitu loh. Kalau Jakarta sentris itu kan dilihat perguruan tingginya yang dari Jakarta, Betul. partai politiknya yang ada di Betul. Jakarta. Dan mereka tidak mengenai kondisi lokal gitu ya. Iya, saya kira itu. Ya, karena sebenarnya isu ini juga menarik ya soal pendamping desa itu ketika ada persoalan keterbatasan apakah itu SDM kemudian daya dukung di desa, justru sebetulnya pendamping desa itu sebetulnya menjadi jalan tengah sebetulnya ya. Iya. Gitu ya. Tetapi faktanya di lapangan kita kan bisa lihat dari indikator ini Mas, jurusan dari si pendamping desanya kan kadang bertolak belakang dengan isu yang digeluti gitu ya. Iya. Ngurusin desa tapi tamatan kesehatan misalnya ya kan. Itu kan jadi persoalan juga gitu ya, gini Mas. Nah, yang berikut Mas. Yang berikut kalau yang Mas Iwan lihat selama ini ya terkait dengan peran kabupaten, kota dan provinsi itu Mas, terutama di tengah keterbatasan kan ada tegangan gitu Mas, mau mendampingi desa, tapi di sisi kabupaten kota sendiri nggak punya keleluasan anggaran untuk mengurusi desa gitu Mas. Ada nggak Mas yang Mas temukan itu ya semacam best practice kah atau contoh baik kah di beberapa daerah itu yang itu kita bisa ceritakan ke teman-teman lain di daerah lain gitu? Iya. Saya melihat di era di pemerintah Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Oke. Itu waktu cuman beliau sekarang udah jadi wakil gubernur. Oke. Bupatinya Pak Yansen itu saya kira itu menarik ya. Itu ada gerakan desa membangun ya. Itu ya disupport program, disupport anggaran gitu. Oke. Jadi kemudian itu dinasnya sangat proaktif. Oke. Dinasnya sangat proaktif terhadap pemberdayaan desa. Bahkan sampai ke level pemilihan RT pun, karena di sana nggak ada RW, dari desa langsung ke RT, sampai ke level pemilihan RT pun itu dalam tanda kutip si dinasnya itu cawe-cawe, dinasnya pemerintah desa juga semua berkolaborasi untuk mensukseskan pelaksanaan pemilihan RT langsung. Itu satu. Yang kedua di sana juga dianggarkan dari APBD kabupaten untuk melakukan pembangunan yang real, terutama memang fisik. Memang ya di sana 70% kan kawasan hutan. Nah, jadi mereka lebih kepada fisik itu fasilitas sosialnya, fasilitas umumnya buat warga desa gitu. Nah, yang ketiga terakhir soal tapi mungkin ini jalan juga di tempat lain soal desa sarjana ya. Desa yang itu di mana Mas? Itu di Malinau itu menarik, memang itu sangat didorong desa-desa itu dengan biaya dari APBDes itu bisa menghasilkan sarjana S1 yang berasal dari masing-masing desanya. Itu skemanya apa Mas itu ya? Itu mereka patungan sih dari APBDes, dari APBD kabupaten, tapi memang nama programnya Desa Sarjana. Desa Sarjana nama programnya. Jadi didorong setiap desa harus melahirkan beberapa orang yang menjadi sarjana gitu. Ya bisa kuliah di satu provinsi di Kalimantan Utara, tapi bisa juga dia ngambil di kampus di provinsi yang berbeda. Tapi kan di sana sudah ada kampus negeri. Kayak beasiswa gitu ya Mas ya? Kayak beasiswa gitu. Tapi gabungan dari APBD sama APBD gitu ya? APBD kabupaten. Nah itu luar biasa saya kira itu beberapa contoh menarik ya. Contoh lain mungkin yang dekat-dekatnya juga saya kira seperti misalnya Bogor kan? Kabupaten Bogor. Iya yang satu desa 1 miliar itu kan? Iya. 1 miliar saya kira mungkin yang perlu dipertajam itu outcome-nya memang. Outcome-nya itu saya kira bupati ke depan saya kira saya sih mengusulkan program itu harus tetap berlanjut. Desa 1 miliar tapi harus dipertajam nih outcome-nya nih. Ini outcome-nya yang saya kira kalau output-nya kelihatan lah mereka bikin apa. Tapi dampaknya itu itu kan terutama dampak kepada kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan warga desa. Nah itu yang saya kira harus dipertajam.
Karena Bogor luas kan, hampir 400 jumlah desanya, Ya. dan itu saya kira outcome-nya harus dipertajam. Saya sih, usulan saya sih bagi Kabupaten Bogor, satu desa 1 miliar itu, satu desa 1 miliar harus berlanjut terus Oke. program ini. Nah, Saya Mas, kira itu beberapa. kalau yang kami lihat selama ini, inovasi seperti itu kan seringkali sangat bergantung kepada ini ya Mas ya, visi misi atau komitmennya kepala daerah lah ya. Ya. Ketika dia berganti, Iya. program itu juga hilang gitu Iya. Mas. Untuk menjaga itu tetap berlanjut Mas, Iya. apa yang perlu dilakukan gitu ya? Apakah itu perlu dikunci ke level yang lebih tinggi, misalnya Permendagri kah atau Iya. apa gitu? Saya kira mungkin ya bisa ditarik ke provinsi kalau menurut saya. Terus oke. Ditarik ke provinsi, provinsi bisa memberikan arahan pembinaan kepada pemerintah kabupaten Oke. agar program-program yang berkaitan dengan desa itu tidak terputus oleh Periode kepemimpinan. oleh kepemimpinan, oleh pilkada, oleh kepala daerah yang kemudian tidak terpilih lagi, Oke. oleh kepala daerah yang kemudian baru terpilih, sehingga nanti dia merasa bukan legasinya tidak diteruskan. Oke, Saya kira Pemprov ya harus diberi peran sebagai ya, kita masih bisa menyebutkan Pemprov adalah wakil pusat di daerah. Iya, Jadi iya. kita harus dorong nih Pemprov untuk memberikan pembinaan arahan kepada PMK Pemkot, Oke. agar program-program desa itu dijaga keberlanjutannya. Oke. Misalkan sederhana deh yang saya bilang tadi, dari SDGs desa itu saya kira bisa jadi pintu masuk Oke. untuk melakukan penguatan. Karena kan sesungguhnya sebelum SDGs dilokalkan sampai ke tingkat desa, kan apa yang dilakukan desa itu kan ada semua di 17 tujuan SDGs. Nah, itu kan ada semua. Kalau kita 18 ya, ada semua. Tapi kemudian sekarang ini baru diformalkan dalam Oke. bentuk SDGs desa. Baik Mas, topik SDGs sangat menarik sebetulnya ya, SDGs desa itu. Tapi sebelum masuk ke sana, ada satu Mas, dalam dialog dengan Ketua Apdesi ya kemarin itu, ada satu hal yang beliau ungkapkan itu bahwa desa itu perlu diberi otonomi seluas-luasnya gitu Mas. Ya. Tetapi di satu sisi, ketika melihat keterbatasan desa dan segala macamnya itu gitu ya, kita sebetulnya tetap butuh pembinaan pengawasan dari pusat gitu. Nah, terkait dengan usulan Pakades itu gimana Mas? Bahwa kami mesti diberikan keleluasan gitu dalam mengurus dan mengatur desa gitu Mas. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 nggak menjawab soal itu. Oke. Local governance community ya, masyarakat yang berpemerintahan. Nah, di situ kan kemudian bisa di breakdown menjadi diberikan kewenangan yang seluas-luasnya. Jadi bagi saya mungkin kombinasi. Jadi kombinasi sama seperti Undang-Undang Nomor 6 ya. Nah, jadi ada masyarakat local governance community, tapi juga di satu sisi, di sisi yang lain itu perlu yang tadi kita bicara di awal, perlu supradesa melakukan pembinaan secara berjenjang dari kabupaten kota. Memang bukan otonomi tingkat 3, bukan. Tapi saya kira itu penting. Supradesa itu dilibatkan untuk melakukan pengawasan. Nah, jadi saya kira otonomi seluas-luasnya ini dalam proses lah. Proses. Kita lihat nanti Undang-Undang Nomor 3, karena yang saya bilang Undang-Undang 3 juga tidak menjawab soal yang tuntutan kepala desa itu. Kepala desa sudah terlanjur happy kan dengan masa jabatan 16 tahun. Iya, kemudian tunjangan dan lain sebagainya. Tapi ini bagi saya nggak menjawab soal yang local governance community itu. Gitu. Jadi memang ya udah ini dalam proses. Sehingga ketika dalam proses maka butuh dong pembinaan secara berjenjang dari kepala desa. Soal SDGs desa Mas. Ini kan sudah sejak 4-5 tahun yang lalu ya Mas ya. Kalau nggak salah ada Permendesanya tahun 2021 kalau nggak salah ya Mas ya. 2021. Nah, sejauh ini gimana Mas pelaksanaan? Bahkan dari jumlahnya saja berbeda kan dengan yang SDGs. Iya, ada 18. 18 ya, bukan 17 gitu. Ada 17. Nah, selama ini gimana Mas? Selama ini masih seputar bicara SDGs desa, masih seputar soal teknis, soal administrasi. Mereka harus nginput teman-teman desa melalui pendamping desa harus menginput
pencapaian-pencapaian secara administratif ya. Dan belum tentu benar juga ya. Belum tentu benar juga, karena substansinya kan kita lihat. Makanya saya sampaikan kalau di dunia ini ada PBB pernah menyampaikan soal voluntary local review. Mungkin kita perlu kalau voluntary village review lah, VVR. Jadi perlu ada review secara sukarela dari desa terkait pencapaian SDGs-nya. Jadi dorong nih, ini kan jadi ini kearifan lokal. Jadi ayo kita dorong, kita siapkan indikatornya agar desa melakukan review terhadap pencapaian SDGs desa di masing-masingnya. Nah, siapa yang memfasilitasi, siapa yang mengawasi? Pemerintah kabupaten. Iya, pemerintah kabupaten untuk memastikan, karena kan gini, ini 6 tahun lagi loh SDGs selesai ini kan 2030. Maka dengan perpanjangan masa jabatan, menurut saya ya jangan sekedar diperpanjang masa jabatan, tapi harus dikasih tugas. Teman-teman pemerintah desa dikasih tugas yang real, harus mereka capai. Nah, apa itu ya? Menurut saya SDGs desa. Jadi sampai mungkin 2029 kita lihat lah, karena 2030 kan 2029 kita lihat bagaimana pencapaian SDGs. Nah, yang konkret tawaran dari saya adalah desa diberikan keleluasaan untuk mereview pencapaian SDGs desa di masing-masingnya. Tapi harus difasilitasi oleh pemerintah kabupaten, Mas. Ya Mas, misal kita bicara satu goal ya, misal itu desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan. Nah, indikatornya selama ini Mas, gimana itu? Ya di indikator di bukunya Gus Menteri udah pernah diulas itu, sudah ada itu sebenarnya. Wah, dia katanya udah melalui uji konsep, uji akademisik dan sebagainya kan, tapi kan angka kemiskinan nggak signifikan, Mas. Malah kalau kita lihat kan gap antara kemiskinan kota sama pedesaan malah masih sama aja kan, tipologinya dulu kan masalah itu. Artinya nggak ada perubahan yang signifikan dengan di desa ini. Maka 5 tahun ke depan ini menjadi pertaruhan sampai 2029. Saya kira ini mesti serius ya, mencapai target dan tujuan SDGs desa, terutama itu tadi desa tanpa kemiskinan, kelaparan, energi terbarukan juga tidak berjalan, banyak yang harusnya bisa menjadi bahan baku biomasa, tapi dijadiin sampah begitu saja oleh desa. Ini kan banyak target-target pencapaian yang tidak berjalan, terutama yang tadi soal kemiskinan, soal kelaparan, misalnya kelaparan. Saya kira 5 tahun ke depan, 2029, 2030, saya kira ini mesti menjadi, itu tadi saya bilang, Pemkab harus diberikan ruang yang lebih besar untuk mendorong dan memfasilitasi desa-desa mereview pencapaian SDGs desanya. Ini Mas, dalam analisis kami ya, kalau kita bicara SDGs itu kan selalu bicara 4 pilar sebetulnya Mas ya, ekonomi, sosial, lingkungan, dan juga tata kelola. Ya. Tetapi di sisi yang lain, di indeks desa membangun itu cuma 3, iya kan? Iya. Cuma ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Dan karena itu menurut kami ini lubang besar yang ada di undang-undang desa kemarin Mas, soal sentuhan di tata kelola yang baik. Kan? Bagaimana desa itu melakukan perencanaan, penganggaran, penyusunan kebijakan, pelayanan publik yang partisipasi akuntabel gitu Mas. Itu yang menurut kami ini yang mungkin perlu dilihat bersama kali ya. Itu kuncinya justru kan? Kuncinya di situ. Tata kelola itu justru kunci itu. Tetapi justru di revisi kemarin itu nggak muncul Mas. Ya. Karena memang kita lebih fokus ke masa jabatan ya. Dan menariknya dan juga ironinya Mas ya, justru masa jabatan itu benar-benar di luar indikator yang ada di tata kelola yang lain. Iya kan ya? Iya. Masa jabatan itu tidak menentukan kualitas perencanaan. Saya kira betul, soal perencanaan, soal pelaksanaan pembangunan, penyerapan anggaran yang baik. Ya ini kan semua bicara tata kelola. Kuncinya kan di situ. Sayang memang kalau tata kelola kemudian tidak diatur lebih detail. Oke Mas, ini sebenarnya masih banyak ya yang perlu kita ceritakan ya Mas ya. Tapi karena waktu nanti bersambung. Mungkin satu terakhir Mas, pesan nih kepada kementerian yang mengurus desa di periode yang baru ya. Iya. Kan yang mengurus desa ini kan banyak sebetulnya. Iya. Gitu ya. Apa pesannya Mas kepada? Kalau saya sudah pernah bicara di media ya soal kementerian yang mengurusi desa. Dulu kan
Perpres 11 dan 2000 Perpres nomor 11 dan nomor 12 waktu tahun 2014 itu kan dikeluarkan untuk Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa. Nah, saya pikir ke depan cukup satu kementerian yang mengurusi desa. Oke. Nah, Berarti Kemendagri jangan ngurus lagi ya? iya, nah ini tinggal presiden terpilih nih. Apakah Kemendagri tidak perlu ngurus lagi atau semua ada di Kemendagri, Oke. atau semua ada di Kementerian Desa? Karena kan kita udah trial and error 10 tahun nih. Iya, iya. Kementerian yang mengurusi desa dulu kan 5 tahun pertama kan tumpang tindih terus, perang dingin terus gitu. Nah ini saya kira ke depan nggak boleh lagi, maka cukup satu kementerian yang mengurusi desa. Oke. Gitu. Di luar Kementerian Keuangan, kalau Kementerian Keuangan jelas ya. Nah, tapi paling tidak cukup satu kementerian yang mengurusi desa agar yang tadi pembinaan pengawasan bisa berjalan efektif, regulasi tidak tumpang tindih. Nah, kemudian bisa fokus ke SDM yang lemah di perangkat desa. Iya, iya. Jadi itu pesan dari Kades Iwan untuk Prabowo dan timnya agar untuk yang ngurus desa itu perlu satu kementerian saja gitu ya, nggak perlu banyak-banyak lah gitu ya, karena kalau sudah banyak-banyak ego orang yang muncul, akhirnya tumpang tindih peraturan, bawahnya juga jadi gamang gitu ya. Pemerintah daerah dan desa jadi korban tentunya. Oke, teman-teman sobat otonomi daerah baik, terima kasih sudah bersama kami satu jam yang terakhir ya Mas ya. Cukup lama. Saksikan kami dalam episode berikutnya.